Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa sekalian. Bertemu kembali kita dalam pertemuan berikutnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gangguan keamanan dalam negeri, pergolakan atau konflik yang terjadi dalam negeri berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia ini berjuang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pemberontakan-pemberontakan seperti PKI di Madiun, kemudian ada APRA, Andi Aziz, kemudian selanjutnya ada juga RMS, selanjutnya ada juga pemberontakan PRRI Permesta, dan lain sebagainya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita mencoba untuk mengambil salah satu di antara pemberontakan itu yang kemarin sudah kita bahas secara sekilas, dan hari ini kita akan kaji ulang ya, lebih mendalam mengenai Bapak ambil tentang peristiwa G30 SPKI, di mana pemberontakan ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Sehingga kita harus ketahui latar belakang hingga akhir dari kejadian dari peristiwa ini. Baik, Bapak harapkan kalian pada kesempatan pertemuan kali ini hadir semuanya dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui daring ini. Di classroom kita, silakan kalau seandainya pun ada yang berhalangan disampaikan saja dengan alasannya. Baik, siswa sekalian, peristiwa G30 SPKI tahun 65 atau dikenal juga dengan gerakan 30 September. Ya, yang sampai saat ini kesimpulan dari pemerintah adalah PKI pelakunya. Baik. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita kaji dan harus kalian miliki adalah bagaimana kalian itu memiliki kompetensi atau kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga Orde Baru ini, khususnya di kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Dan kali ini kita lebih kaji pada G30S PKI. Baik, indikatornya nanti Bapak harapkan setelah mendapat penjelasan dari pembelajaran kali ini, kalian juga dapat menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI, menjelaskan peristiwa utamanya bagaimana, membandingkan nanti dengan pendapat-pendapat pada pertemuan berikutnya, dampak-dampaknya juga. Baik, para siswa sekalian, G30S, gerakan 30 September ini harus kita ketahui kenapa sampai terjadi. Tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah yang pertama ini tuntutan PKI, Partai Komunis Indonesia, pada tahun 65 itu kepada Presiden Soekarno untuk membentuk dan mempersenjatai, ya sebelum tahun 65 ya, sebelum pemberontakan terjadi, angkatan kelima. Dan angkatan kelima itu terdiri dari kaum buruh dan tani. Menteri atau Panglima Angkatan Darat menolak. Menteri Panglima Angkatan Udara menyetujui. Ya, Ibu Mardani, tapi Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani menolak dengan alasan susah untuk dikoordinir. Ini salah satu alasan, ya. Kenapa disebut angkatan kelima? Kita kan sudah punya 4 angkatan ya di militer atau TNI yang zaman Orde Baru dikenal dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kepolisian. Dan ditambah lagi mau ada angkatan ke-5 yang terdiri dari kaum buruh dan tani.
Dan inilah yang tidak disetujui oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani pada saat itu. Yang kedua, ada isu Dewan Jenderal. Di bulan Mei tahun 65 itu ada isu Dewan Jenderal. Jadi jenderal-jenderal ini memiliki sebuah dewan. Apalagi dengan isu dokumen Gilchrist. Katanya Dewan Jenderal ini mau melakukan perebutan kekuasaan. Jadi ini isu ya. Kalau isu itu kan belum tentu benar ya. Kemudian ada lagi isu Presiden Soekarno sakit keras. Apa kaitannya? Jadi Soekarno sakit keras ini dikhawatirkan persiapan atau siap-siap ini ada sekelompok yang ingin menguasai pemerintahan. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh PKI. Ini dokumen Gilchrist-nya ya dalam bahasa asingnya. Kalau diindonesiakan tidak secara langsung menjelaskan ya, tapi dimanifestasikan bahwa ada Dewan Jenderal ya. Jadi selanjutnya akhirnya di daerah Lubang Buaya itu ada markas PKI di sana ya. Di sekitar ada kebun karet. Jadi kalau Lubang Buaya itu perlu diketahui ya, Lubang Buaya itu dulu namanya kelurahan. Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di daerahnya yang Lubang Buaya, tempat pemakamannya itu sumur, sebuah sumur tua. Baik, pada tanggal 30 September, mereka sudah mempersiapkan diri di daerah Lubang Buaya. Ya, mereka sudah mencatat target-target yang akan mereka tangkap. Jadi salah satunya adalah Abdul Haris Nasution, seorang jenderal sebagai target utama yang nanti dapat meloloskan diri. Ya, jadi pembagian pasukan, ada pasukan penculik, ya, yang menguasai objek vital, dan bahkan nanti tidak hanya di Jakarta, di Jogja pun nanti ada korbannya. Ya, hanya korbannya tidak dimasukkan ke sumur tua, ya, dengan cara mereka masing-masing. Ini adalah salah satu atau ada dua foto di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution ketika mereka itu memasuki selasar rumah di dalam rumah ini dan ingin mendobrak pintu kamar jenderal. Sedangkan ini adalah gambar ketika mereka menanyai ibu, kemana bapak? Bapak sedang ada kegiatan, di mana ibu itu sedang menggendong anak dari Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu Adi Ima Suryani yang sedang berlumuran darah karena tertembak pada peristiwa itu. Nanti kita akan bahas di filmnya ya. Kemudian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal ini mengorbankan 7 perwira tinggi angkatan darat, walaupun nanti Jenderal TNI Abdul Haris Nasution ini gagal dan ajudannya yaitu Pierre Andreas Tendian ilah yang menjadi korban. Baik, kita perhatikan dulu biar kita bisa mengenal ya 7 jenderal yang menjadi korban dari gerakan 30 September ini. Yang pertama adalah Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Kita harus kenal wajah beliau. Ini adalah Abdul Haris Nasution, jenderal. Ya, beliau ini ketika peristiwa 30 September dapat meloloskan diri dari kamar beliau yang bisa tembus sampai ke belakang dan melompat atau melewati tembok. Ketika jatuh, kaki beliau terkena pot bunga di tetangga sebelah sehingga harus diadakan perawatan selama beberapa waktu ya. Dan ajudan beliau inilah yang menjadi korban. Ditambah lagi dengan anak kecil beliau yaitu Adi Irma Suryani yang
tertembak dari balik pintu. Kemudian yang kedua adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Beliau ini seorang yang sangat berani. Dalam peristiwa itu sempat karena dibentak oleh pasukan yang menamakan dirinya Cakrabirawa yang kemudian membawa utusan dari presiden katanya dengan cara yang kurang sopan dan harus ditampar oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani karena beliau harus menggunakan pakaian rapi terlebih dahulu. Namun beliau ini ditembak di tempat. Kemudian yang ketiga adalah Mayor Jenderal TNI Suprapto. Ini juga berpakaian apa adanya, langsung dibawa ke lubang buaya. Kemudian yang keempat adalah Mayor Jenderal TNI Suwondo Parman. Dan beliau ini sempat berpakaian rapi tapi dibawa juga ke lubang buaya. Selanjutnya adalah Mayor Jenderal TNI MT Haryono. Beliau ini dalam peristiwa itu sempat mematikan lampu. Namun dalam peristiwa itu setelah anak-anak teriak maling, tidak ada bantuan dan pasukan atau gerakan 30 September itu menghidupkan api dan kemudian terlihatlah beliau dan ditembak di tempat. Kemudian selanjutnya adalah Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Beliau ini masih berpakaian tidur, ya, pakai piyama yang tidak diperkenankan untuk berpakaian rapi dan harus dibawa ke lubang buaya. Dan selanjutnya adalah Brigadir Jenderal TNI Donatius Izakus Panjaitan. Beliau ini keberaniannya luar biasa, berpakaian rapi, dan pada waktu di halaman dilihat oleh anak-anak mereka, sempat berdoa dulu dan ditembak di tempat. Ya, jadi kita kenal ada beberapa korban dari B sampai G ini adalah korban semuanya, sedangkan A yaitu Jenderal TNI Abdul Haris Nasution ini menjadi bisa meloloskan diri. Namun ini ketika Ahmad Yani menampar pasukan ya yang dianggap tidak sopan. Kemudian beliau menghadap ke belakang setelah menutup pintu yang ada kacanya, beliau harus tertembak. Ini korban yang lain. Kita harus juga mengenal Kapten Pierre Tendean. Beliau yang akhirnya dibawa ke lubang buaya setelah Jenderal Abdul Haris Nasution ini tidak didapat oleh gerakan. Kemudian ada lagi satu dalam peristiwa itu, yaitu Karel Sasutubun dari kepolisian. Beliau ini adalah ajudan dari atau menjaga rumah Leimena di samping atau tetangga dari Abdul Haris Nasution, dan ini adalah anak beliau yang tertembak, ya, Ade Irma Suryani. Ini foto bersama dengan ayahanda, ibunda, dan juga kakaknya, ya. Ternyata korban tidak hanya di Jakarta, kemudian dibawa ke lubang buaya, dimasukkan ke dalam sumur tua. Korban yang lainnya adalah Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo, dan beliau menjadi korban karena tidak setuju atau tidak mau diajak gerakan 30 September ini atau PKI, ya, sehingga menjadi korban. Dan selanjutnya ada Kolonel Infanteri Sugiono Mangunwiyoto, ya. Nah, jadi Brigadir Jenderal Brigjen Katamso dan Kolonel Infanteri Sugiono ini menjadi korban di Yogyakarta. Beliau ini dipukul menggunakan alat berat, ya, sehingga beberapa hari baru diketemukan setelah peristiwa yang terjadi di Jakarta juga. Apalagi yang dilakukan oleh PKI pada saat itu,
Mereka menguasai gedung studio RRI Jakarta di Jalan Merdeka Barat dan gedung telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Mengadakan propaganda seolah-olah mereka lah yang benar dan eh, para jenderal ini dianggap melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh negara kita kepada yang direncanakan kepada negara atau presiden. Kemudian pembentukan Dewan Revolusi dan Komando Gerakan 30 September. Mereka menganggap bahwa mereka ini sudah membela presiden. Baik, kita ambil eh, beberapa cuplikan film ya. Nanti tidak secara keseluruhan Bapak tayangkan. Kita bahas filmnya ini ya. Kita akan sedikit potong-potong mengingat waktunya ya. Baik, ini adalah persiapan gerakan 30 SPKI di markas PKI di daerah Lubang Buaya. Tepat. Dan jam di 1 adalah jam 3 tepat. Ini persiapan mereka ini. Setiap jenderal ini mereka menggunakan pasukannya masing-masing ya, jadi berbeda. Jadi waktu yang sudah ditentukan dan harus selesai sebelum sebuah hari itu harus sudah selesai ya. Benar itu. Nah, ini persiapan mereka. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Ajen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Ajen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Ajen Esparman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarda Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sarma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Dan pemimpin operasi ini adalah Kolonel Untung. Jadi Untung ini sebagai pemimpin operasi, sedangkan PKI pada saat itu ketua umumnya adalah DN Aidit, ya, Dipa Nusantara Aidit yang sangat terkenal pada saat itu. Adalah Bung sebagai wakil pimpinan. Ini persiapan mereka. Oleh Letnan. Mereka sudah mengarahkan pasukan ke rumah masing-masing para jenderal. Kita lanjutkan dalam video yang berbeda. Penyerangan gerakan 30 September ini ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian nanti ada Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Ahmad Yani dan Brigadir Jenderal Stoyo Siswo Miharjo. Nah, ini polisi, tadi ada polisi paralisasi tubuh ya. Karena mereka tidak siap ya, sehingga dan pasukan lebih ramai daripada para antigen atau penjaga. Ini rumah Abdul Haris Nasution. Pegangin adik. Ini ketika Jenderal
Abdul Haris Nasution harus meloloskan diri melalui tembok, kemudian ditembak. Ya, sempat melihat terlebih dahulu Adi Irma yang sudah terlebih dahulu tertembak. Oh, Piet. Kalian tunggu saja di sini. Dia mencoba untuk melawan. Kemudian senjata beliau Berhenti. tidak berpeluru. Ini ibu sudah Jangan bergerak. mengambil ya. Letakkan senjata. Kondisi seperti ini sekarang Mana Nasution? Pak Nasution, buat beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. rumah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Dan waktu itu ada anak Tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbak. ibu. Ibu di rumah Taman Suropati. Ibunya sedang berada di Mana bapak sayang? Bobo. Bilang ada tamu. anak inilah yang kemudian membangunkan. Kita lanjut ke rumah. Nah, ini kembali lagi ya, Ahmad Yani. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi, Rumah beliau sekarang menjadi museum dan kondisinya masih diabadikan seperti ini. Tempat beliau jatuh juga diberi posisi dengan diberi Cepat rangkaian. biarkan. Bapak. Bapak, kenapa? Baik. Kita lanjut ke rumah Sutoyo, ya, siswa Miharjo. Ini beliau masih berpakaian Silahkan, Jenderal. tidur. Jalan. apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Ini foto asli beliau bersama keluarga. Beliau dibawa gerbang buaya. Lanjut ya. Ini adalah Es Parman atau Sondo Parman, Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. juga dibawa ke lubang buaya. Tapi beliau sudah curiga, Kok aneh, walaupun Mas? berpakaian Berarti rapi. mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Beliau juga dibawa ke lubang buaya. Laksanakan, segera. Kita lanjutkan lagi. Ini masih. Loh, kok telepon saya diputus? Jika telepon diputus, Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. nah ini Situasi Suprapto. gawat, Jenderal.
Bapak Presiden menunggu di Mayor istana. Jenderal Suprapto masih berpakaian apa adanya. Kalau begitu, Dia dibawa tunggu ke Lubang sebentar. Buaya. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Lanjut lagi, Sekarang. ini ke rumah Mayor Jenderal MT Haryono. Angkat tangan. Kita lanjut ya. Sekarang. Kalau begitu, sebentar. Pap, rupanya ada rampok di Cepat. Ini para pembantu mereka ini dipaksa untuk menyambut. Selesai. Duduk. Kalian, Masya? Riri takut. Sebenarnya beliau mengadakan perlawanan ya. Ayo bilang. Mana dorongmu? Bilang. Ngomong. Ngomong. Mana dorongmu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam. Mana dorongmu? Jawab. Jawab. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo. Katakan cepat. Di kamar atas, Pak. Semua tiada. Lalu kita kembali ke rumah Mayor Jenderal MT lampu dipadamkan ya. Aduh. Dia bersembunyi di sebalik lemari dengan juga membawa senjata mengadakan perlawanan. Bakar kertas. Namun gerakan ini membakar kertas. Mami, kita mau dia. Berhenti. Ini adalah Tarik. Tarik. seorang polisi waktu itu yang Ke sana. Masuk. Ayo, naik. informasi. Baik, kita kembali ke Brigjen DI Panjaitan. Beliau juga berpakaian rapi. Saya peringatkan sekali lagi.
Takut. yang disaksikan oleh anak-anak beliau. Ya. Papi. Angkat tangan, Jenderal. Sebagai seorang jenderal, beliau tidak angkat tangan. Beliau sampai di depan rumah dan harus berdoa dulu. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Catherine! Baik hidup ataupun yang sudah tiada oleh pasukan G30S itu dibawa nama ke depan biaya. Baik, kemudian ini adalah mereka yang dibawa ke depan biaya. Jadi mereka sudah tiada. Ini tadi polisi yang ditangkap di sana. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tekan! Mereka dimasukkan ke unit 2. Atas perintah Pak. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Baik, kepulauan kemudian Nusantara. Bahkan di diberitakan mana mereka mencoba untuk mengambil alih RRI, ya, mencoba untuk memberitakan menurut versi mereka. Namun akhir dari peristiwa ini yaitu 1 Oktober pukul 7, kemudian barulah dari pihak TNI mencoba untuk mengambil alih RRI dan kantor besar telekomunikasi oleh pasukan RPKAD, dan pengumuman bahwa gerakan 30 September ini atau G30S ini adalah gerakan yang kontra revolusioner, bukan revolusioner, tapi justru kontra, ya. Sesuai prosedur tetap Angkatan Darat, pimpinan Angkatan Darat sementara dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto pada kesempatan kali itu. Pada tengah malam 1 Oktober diumumkan bahwa Panglima Tinggi ABRI Besar Revolusi Presiden Soekarno dalam keadaan sehat. Jadi informasi yang menyatakan sakit itu adalah isu belaka, ya. Dan kemudian PKI segera ditumpas karena dianggap sudah melakukan tindakan kontrarevolusioner, kekejaman. 2 Oktober tahun 65 pukul 2 pasukan pendukung G30 menghentikan perlawanan sampai meninggalkan Pondok Gede
3 Oktober tempat penguburan korban G30S ini ditemukan. Dan waktu itu karena ada Pak Sukitman, seorang polisi yang kemudian menginformasikan tentang berita melalui pendengarannya di Lubang Buaya, dicari dan kemudian ditemukan sebuah pohon pisang yang sepertinya sudah agak layu dan ada satu pucuk yang baru muncul atau tumbuh, sehingga sepertinya itu baru ditanam dan mencurigakan, sehingga ketika gali dan disitulah terdapat sumur tua dan diperkirakan mereka dimakamkan bersama-sama di sana. Namun 4 Oktober tahun 65 barulah jenazah para korban berhasil diangkat dari dalam sumur tua. Jenazah disemayamkan di Mabes TNI. Kenapa tadi tidak langsung bisa diambil karena 3 Oktober itu ditemukan pada sore hari dan harus juga ketika mengambilnya sumur tua itu sangatlah dalam, harus menggunakan oksigen. 5 Oktober jenazah korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Baik, untuk materi kita, ya anggap saja ini adalah latar belakang dan akhir dari kejadian melalui kita nonton bersama, nonton bareng. Walaupun filmnya ini Bapak coba untuk ambil poin-poin di mana mereka ini diserang, ya, anggap diserang dan menjadi korban. Kalau seandainya kalian ingin menonton film ini secara penuh atau full, ya, bisa diambil di berbagai media, bisa juga langsung dipinta ke Bapak, ya. Baik, nanti kita lanjutkan mengenai kontroversi informasi. Siapa sebenarnya dalang dari peristiwa ini, ya. Kalau di dalam buku sejarah kita, peristiwa ini adalah G30S dan ada PKI-nya, ya, PKI sebagai pelakunya. Namun kita boleh berdiskusi, ya. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan lihat berbagai pendapat mengenai permasalahan mengapa sampai terjadi gerakan 30 September ini, ya. Silakan didiskusikan, namun karena ini kita bersifat daring untuk sementara ini semuanya melalui Bapak yang menyampaikan. Dalam kesempatan lain kita bisa diskusikan. Baik, kita akhiri. Ambil hikmah dari kejadian ini, jangan sampai terjadi lagi bahaya laten komunis, dan mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI ini, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.